Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Bone, Prodi Ekonomi Islam kelompok 1 semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya, yaitu orientasi bisnis dalam Islam. Tentunya saya tidak akan menyampaikan materi sendiri, dibantu dengan rekan saya, yaitu Saudari Fitri selaku pemateri kedua dan saya selaku pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian bisnis dalam Islam. Kata bisnis berasal dari secara teoris, secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang memiliki kata dasar basi atau sibuk. Sibuk di sini maksudnya sibuk melakukan kegiatan atau aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan. Secara istilah, bisnis dapat dipahami sebagai kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga guna mendapatkan dan menghasilkan keuntungan dari menjual barang atau jasa, yang dimana ketika mendapat keuntungan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang atau jasa atau uang yang dapat menghasilkan keuntungan dan juga menghasilkan beberapa manfaat. Sedangkan bisnis menurut Starut dan Adler yaitu adalah organisasi yang dimana melakukan aktivitas produksi lalu menjual barang dan jasa atau hal yang diinginkan konsumen guna mendapatkan keuntungan dan juga profit. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang melibatkan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi barang atau jasa, dan juga bekerja dan mempekerjakan serta interaksi lainnya manusia yang guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dalam Islam ada rambu-rambu atau aturan-aturan serta prinsip yang diberlakukan dalam bisnis menurut pandangan Islam, yang dimana yaitu halal, jujur, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pandangan Islam memiliki visi masa depan yang baik, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan sesaat, tetapi mencari keuntungan yang hakiki, baik dan baik pula bagi kesudahannya, sehingga dapat memperoleh keberkahan dan kemaslahatan bersama. Baik, selanjutnya orientasi dalam bisnis. Dalam kegiatan bisnis, tentu seorang pelaku usaha harus menentukan dan tahu betul tujuan dari bisnis tersebut. Dalam ajaran Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal, yaitu target profit, target hasil, target pertumbuhan, dan juga target keberkahan. Yang pertama yaitu target profit. Dalam etika bisnis Islam, pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam. Menurut Imam Ghazali, ada beberapa prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis menurut Islam, yaitu yang pertama, jika ada seseorang menginginkan sesuatu, maka kita harus memberikannya dengan laba yang minimal, jika perlu tanpa keuntungan. Yang kedua, jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan. Yang ketiga, jika seseorang berhutang dan belum mampu membayarnya, maka waktunya diperpanjang yang tidak memberatkannya atau bisa juga dibebaskan. Yang keempat yaitu jika seseorang sudah membeli lalu kemudian tidak puas dengan barang tersebut, maka dia ingin mengembalikannya, maka kita harus menerimanya. Yang kelima yaitu pengutang diharuskan membayar hutangnya lebih cepat. Tetapi jika membeli barangnya dengan kredit, maka kita tidak dapat memaksa pembeli untuk membayarnya jika memang belum mampu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Baik, langsung saja, yaitu 2. Target hasil. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit
keuntungan atau manfaat non-materi kepada internal organisasi perusahaan atau eksternal lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidak hanya semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada nilai materi. Wakala ada 3 orientasi lainnya, yakni kima insaniyah, kima kuluhiyah, kima rukuhiyah. Dengan kimia insania berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial, dan bantuan lainnya. Kima khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekadar hubungan fungsional ataupun profesional. Selanjutnya, kima khuluqiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Target pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih oleh perusahaan, harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Serta target yang telah dicapai pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang islami merupakan bisnis yang hanya akan hidup secara ideal. 4. Target keberkahan. Bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dalam cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-islami dilandaskan pada sukarealisme dan bersindikan pada nilai-nilai material, tidak memerhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan dalam segala usaha yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan bisnis. Dengan adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis islami, maka ia lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya. Sebagai contoh, hasil penjualan daging yang haram tentu akan memberikan jumlah yang banyak. Namun karena adanya unsur haram, maka daging tersebut tidak dapat diperbolehkan dalam aktivitas bisnis islami. Karena semua tujuan yang dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah maupun mahdah gairu mahdah.